Ujian yang kedua. Hizkia setelah dia menang menghadapi Raja Asyur, dikatakan dia sakit parah. 2 Tawarik 32 ayat 24. Sakit parah sampai dia mau mati. Dan dia sudah merasa awal daripada kesetiaan dia 14 tahun itu, dan diuji di 14 tahun menghadapi Raja Asyur dan dia menang. Dia merasa masih banyak tugas di depan. Yesaya mengunjungi dia bukan untuk menyatakan kau akan sembuh, hambaku Hizkia. Yesaya pada awal mengunjungi Hizkia dikatakan engkau akan mati. Wah saudara, kalau saya jadi hamba Tuhan kunjungi Pak Wiro, engkau akan mati. Pak Lumban, engkau akan mati. Wah, Yesaya itu menjadi hamba Tuhan yang seolah-olah jadi kejam ya. Tapi itulah suara Tuhan dititipkan kepada dia. Hizkia, melalui sakit penyakit ini engkau akan mati. Dan dikatakan Hizkia berdoa minta belas kasihan daripada Tuhan sampai dia menangis meminta kesembuhan karena tugas dia masih panjang. Alkitab berkata setelah itu Tuhan kasih belas kasihan dan titipkan lagi kata-katanya kepada Yesaya, dan Yesaya yang kedua berkata kepada Hizkia, Tuhan akan sembuhkan kau dengan ajaib. Hizkia nggak percaya. Tunjukkan tanda bahwa aku akan sembuh. Yesaya bilang, dari sinar matahari itu yang bersinar, ada 10 telapak akan ada bayanganmu. Hizkia bilang, gampang. Matahari di sana, aku di sini 10 tapak. Shadow, bayanganku. Kalau mundur itu baru keajaiban. Sinar matahari di sini tapi justru bayangannya di belakang. Alkitab mengatakan Yesaya berdoa dan itu terjadi. Jadi keajaiban, kuasa Tuhan kadang-kadang bisa melampaui hukum alam. Wajar saya di sini, bayangan di mana? Di belakang kan? Bayangkan sinar atau di situ, bayangan di depan. Tapi kenapa Hizkia minta tanda? Karena ragu. Sama seperti Thomas minta tanda kepada Tuhan Yesus karena ragu. Tapi dalam peristiwa ini saudara, mungkinkah jikalau ini kena anak Tuhan mempertanyakan tentang kedaulatan Tuhan? Tuhan, kenapa aku sudah setia kepada Engkau? Aku sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Di pekerjaan di perusahaan, aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang ayah, seorang ibu misalnya, di rumah aku sudah bertanggung jawab. Di masyarakat aku bertanggung jawab. Kenapa Tuhan di masa COVID ini aku kena sakit? Sudah sakit secara fisik, Tuhan sakit secara ekonomi lagi. Potong gaji. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini semua terjadi? Wah, ini pasti berat. Tapi di sebaliknya, saudara, kalau kita menyadari sakit kita membuat kita akan mati, membuat kita mengalami kontemplasi secara pribadi, pasti. Retreat yang paling indah ketika kita dekat dengan bayang-bayang kematian. Maka kita mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada tempat ke pesta. Kenapa? Rumah duka mengingatkan kepada kita, kawan kita, sahabat kita, orang tua kita, saudara kita cintai, sudah mati. Dan kematian membuat kita sadar akan waktu. Kematian membuatkan kita sadar akan dosa. Tapi kematian juga menyadarkan kepada kita pentingnya mati dalam Kristus yang menebus kita, menjamin kehidupan kita. Jadi retreat secara pribadi yang diberikan Tuhan melalui Hizkia setelah dia menang terhadap kerajaan Sanherib adalah untuk dia menyadari segala sesuatu hidup dia adalah karena anugerah Tuhan. Tapi ketika anak Tuhan kena seperti ini, beranikah dia belajar daripada Hizkia? Tidak mempertanyakan Tuhan.
Dan kita melihat bagaimana akhirnya Tuhan menjawab doa Hizkia melalui Yesaya. Dan Tuhan memberikan belas kasihannya dan menambah umur 15 tahun lagi. Jadi 14 tahun ditambah lagi 15 jadi 29 tahun dia bertata. Itu jelas dikatakan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Hizkia dengan Yesaya berdoa. Dan waktu dia sakit tidak mempersalahkan dokter. Dia tidak disembuhkan. Dia tidak mempersalahkan tabib. Dia tidak mempersalahkan siapa-siapa. Justru sebaliknya dia berdoa. Dan saya percaya di sini ada dokter, ada Pak Wiro, ada Pak Anto, ada dokter-dokter yang lain. Kadang-kadang kita bisa dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan kepada pasien-pasien kita. Jadi mujizat tidak harus melalui hanya doa. Kadang-kadang mujizat dan juga hal yang real dikerjakan melalui proses medis. Itu disebut juga mujizat. Dan ini lolos Hizkia. Ujian besar menghadapi Raja Asyur. Kehilangan keamanan dan kenyamanan. Ujian kedua, kehilangan kesehatan. Kehilangan daripada seluruh yang dia nyaman secara pribadi. Tetapi dia lewat karena dia bersandar kepada Tuhan.